Perusahaan saya harus segera melakukan transformasi. Di situ peran divisi Human Capital sangat penting. Tapi sebagai Direktur HC, saya merasa tim saya hanya fokus pada pekerjaan administratif dan juga business as usual. Bagaimana mengubah fokus HC agar lebih strategis, inovatif, dan terintegrasi pada proses bisnis, sehingga mendukung transformasi perusahaan. Untuk mentransformasi peran HC agar lebih strategis, inovatif, dan align atau nyambung dengan proses bisnis perusahaan, Anda bisa gunakan formula MIND, M-I-N-D. Mobilize, Innovate, Navigate, dan Drive. Kita bahas satu-satu ya. Mobilize itu maksudnya gini, kita harus bisa ngumpulin dukungan dari semua stakeholders yang ada di perusahaan agar mereka akhirnya bukan hanya mendukung atau merestui, tapi juga kalau bisa menyediakan sumber daya yang kita perlukan untuk supaya hasil tadi benar-benar bisa ngambil peran yang strategis tadi. Ya, karena tanpa support dari semua elemen yang ada dalam perusahaan, kayaknya susah deh. HR yang memang fungsinya lebih fasilitatif bisa melakukan transformasi yang ada di level strategis. Oke, yang nomor 2 adalah innovate. Jadi setelah kita sudah dapat dukungan, ya kita sudah mobilisasi dukungan tadi, ya saatnya kita melakukan inovasi. Ya, apa yang bisa dilakukan oleh HR dalam konteks strategis? Banyak sekali. Ya, kita bisa dari hal yang teknis dulu ya, menggunakan teknologi terbaru seperti AI untuk menjalankan fungsi-fungsi support kepada karyawan dengan lebih efisien, lebih baik, lebih mudah, lebih efektif. Tapi juga yang lebih penting lagi mendudukan peran HR dalam konteks business partners. Membantu para top leaders untuk bisa membuat perencanaan human resources yang lebih tepat untuk bisa menangkap peluang-peluang yang ada di masa akan datang. Diskusi tentang strategic planning yang di dalamnya tentu saja bukan hanya SDM sebagai fungsi support, tapi SDM sebagai fungsi yang ikut menentukan arah perusahaan. Karena teman-teman SDM bisa melihat bahwa ruang-ruang pertumbuhan yang ada di tim SDM, sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan itu nantinya bisa membantu mengarahkan perusahaan untuk nangkepin peluang-peluang yang sebelumnya mungkin nggak kebayang bahwa itu akan diambil. Yang itu menjadi bisa karena teman-teman SDM sudah bisa melihat pengembangan human resources-nya itu bisa bawa perusahaan punya capability baru di masa yang akan datang. Ya, itu innovate artinya. Jadi innovate di level strategik dan juga operasional. Kemudian setelah mobilize, innovate, yang ketiga adalah navigate. Dalam navigate, ya ini kita harus pintar-pintar ya menangani dinamika internal dan juga rintangan yang ada dalam organisasi untuk memastikan semua ide-ide atau inisiatif strategis yang saya sampaikan tadi, semua upaya untuk integrasikan teknologi ke dalam semua proses HR itu beneran nanti bisa terimplementasikan dengan baik. Ya, karena nggak mudah semua yang ada dalam kertas, yang semuanya sudah disetujui ketika ada di lapangan, belum tentu semuanya bisa berjalan dengan smooth. Maka kita harus bisa navigasi, kita harus tahu nih di mana peluang-peluang masalah, peluang-peluang kendala, orang-orang yang mungkin akan mendukung, orang-orang yang mungkin nggak akan mendukung, potential pitfalls-nya ada di mana. Nah, kita harus tahu tuh peta yang sangat baik yang ada di perusahaan. Ya, nah, dengan tahunya peta itu kita bisa navigasikan. Kita harus lewat mana dulu, yakinkan mana dulu, bergerak di mana dulu, antisipasi apa dulu, mitigasi risiko apa dulu. Itu semuanya bagian dari yang ketiga yaitu navigate. Yang keempat adalah drive. Kita tahu bahwa pada akhirnya eksekusi itu tergantung dari orangnya. Nah, masalahnya orangnya mungkin dia sudah tahu apa yang harus dilakukan, mungkin dia sudah punya kapabilitas, mungkin dia sudah didukung oleh tools yang tepat, tapi pertanyaannya dia mau apa enggak? Pertanyaannya adalah dia beneran mau sungguh-sungguh melakukannya atau tidak? Karena dia sendiri harus keluar dari zona nyamannya kan? Dan dia harus meyakinkan orang lain untuk keluar dari zona nyamannya. Dan bahkan dia mungkin mengganggu zona nyaman orang lain ketika harus mengeksekusi semua strategik inisiatif tadi. Nah, maka drive, dorongan yang sangat kuat, motivasi yang sangat kuat untuk bisa menjadi bahan bakar tim kita yang ada di lapangan untuk terus mau menembus semua hal yang sulit, yang nggak mudah tadi, itu pada akhirnya akan menentukan apakah inisiatif transformasi di level strategis di HR itu beneran bisa terwujud. Mudah-mudahan manfaat.